Tidak ada di dunia ini yang bisa menandingi secangkir air kehidupan ini. Namun, Dewa Kupu-Kupu mengembalikan cangkir di tangannya. Bibi hijau, air kehidupanmu terlalu berharga. Apalagi, itu hanya berguna ketika kamu minum cangkir pertama. Aku sudah meminumnya ketika aku masih kecil, dan jika aku meminumnya sekarang itu akan sia-sia. Terlebih lagi, aku hanya dewa tingkat kedua, dan aku tidak memenuhi syarat untuk meminum air kehidupan ini. Dewi Kehidupan mengambil kembali cangkir itu, tersenyum enggan, dan berkata, "Ya. Betapa baiknya kamu ketika kamu masih kecil, kamu sedikit nakal, gelisah sepanjang hari. Aku masih ingat kamu berpikir untuk memakaikan paman ungumu kepala setiap hari. Buka jubahmu, kami tidak ada hubungannya denganmu." Dewa Kupu-Kupu terkejut, dan air mata akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalir. Ketika aku masih kecil, paman ungu selalu memperlakukanku dengan sangat baik, membujukku untuk bermain, meskipun nafas di tubuhnya ditakuti orang, tetapi aku bisa rasakan, dia sangat mencintaiku. Mata Dewi Kehidupan mau tak mau berubah merah, ya. Dia selalu ingin punya anak, terutama anak perempuan. Dia sering berkata kepadaku, "Jika kita punya anak perempuan, alangkah indahnya jika kita memiliki anak perempuan sepertimu." Sayang sekali, kombinasi antara penciptaan dan kehancuran ditakdirkan untuk gagal menghasilkan keturunan. Aku kasihan padanya. Dewa Kupu-Kupu memandang Dewi Kehidupan dengan air mata di matanya. "Kenapa? Bibi hijau, mengapa Paman Ungu harus memenjarakan ayah dan memperluas alam dewa? Bukankah hebat bahwa kita seperti sebelumnya? Jika kita bisa, aku benar-benar ingin kembali ke masa lalu." "Bibi hijau, bukankah kamu dan Paman Ungu mencintai Wutong?" Dewi Kehidupan menangis dalam diam, dan Dewa Emosi di sebelahnya menghela nafas pelan dan berkata, "Nona Dewi, ini tentang kelangsungan hidup alam dewa. Kamu harus tahu karakter ayah mertuaku. Dia bijaksana dan tenang. Jika ada bencana, aku khawatir kemungkinannya sangat tinggi. Apalagi ayah mertuaku telah menjanjikan dewa penghancur. Jika tidak ada situasi yang dia prediksi, dia akan menyerahkan kekuatan." Dewi Kehidupan mengangkat kepalanya dan memandang Dewa Emosi. Apa yang dia lakukan pada Dewa Laut? Setelah merenung sejenak, Dewa Emosi berkata, "Dewa penghancur menggunakan ibu mertuaku yang sedang hamil untuk menahan dia dan memenjarakan ayah mertuaku, kerabat dan teman-teman ayah mertuaku dan ibu mertuaku di alam dewa." Dewi Kehidupan mengerutkan kening, dan tiba-tiba, dia berbalik dan membelakangi Dewa Emosi dan Dewa Kupu-Kupu. "Kalian pergi." Dewa Kupu-Kupu tercengang, "Bibi hijau, kamu. Dewi Kehidupan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tahu untuk apa kamu di sini. Maaf, aku tidak dapat membantumu dengan masalah ini. Dewa Kehancuran adalah suamiku, bahkan jika aku tidak akan membantunya menangani masalah Dewa Laut, tapi aku tidak bisa bantu Dewa Laut untuk berurusan dengannya. Aku tidak akan pergi dari sini sampai semua debu mengendap. Aku tidak akan membantu Dewa Penghancur, aku juga tidak akan membantu Dewa Laut, mohon bijaksana." Setelah mendengarkan kata-katanya, hal pertama yang Dewa Emosi pikirkan adalah kata melarikan diri. Tidak ada keraguan bahwa Dewi Kehidupan ini melarikan diri. Dia tidak membantu Dewa Penghancur. Dia adalah identitas penegak hukum alam dewa. Semua yang telah dilakukan Dewa Penghancur telah melanggar aturan alam dewa. Namun, dengan cara yang sama, dia tidak mau mengincar suaminya, dia juga tidak bisa menghentikan Dewa Penghancur, karena itu adalah suaminya. Dan di alam bawah sadarnya, dia tidak berpikir suaminya telah melakukan kesalahan. Bagaimanapun, Dewa Penghancur masih berangkat untuk pengembangan alam dewa, tetapi konsepnya berbeda dengan Dewa Laut. Dalam hal ini, dia hanya bisa melarikan diri dan bersembunyi di hutan kehidupan ini. Sejak dia bertanya tentang situasi Dewa Laut, Dewa Emosi tahu bahwa dia telah sepenuhnya menutup pemahamannya sendiri dan sumber informasi dari dunia luar. "Bibi hijau," teriak Dewa Kupu-Kupu dengan sedih. Dewa Emosi meraih tangannya dan berkata dengan lembut, "Wutong, kamu tidak perlu membujuk. Dewi juga memiliki pilihan terakhir. Dari sudut pandangnya, aku bisa memahaminya. Di sisi lain, ada seorang istri, dan dia tidak tahu bagaimana menghadapinya." Dewi Kehidupan berbalik dan menatap Dewa Emosi dengan terkejut, matanya melembut lagi, "Aku tidak berharap kamu memahami pria kecil ini. Sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu khawatir, aku mengerti kehancuran, sangat baik. Meskipun dia memiliki temperamen yang keras kepala, tetapi dia tidak memiliki niat buruk, tetapi dia memiliki keinginan yang lebih kuat untuk kekuatan. Kali ini, dia juga dipicu oleh pengembangan alam dewa. Meskipun dia memiliki ide menekan Dewa Laut,
dia masih berharap untuk mengandalkan kekuatannya sendiri. Kekuatan itu telah membuat ranah para dewa berkembang pesat. Karena itu, tidak peduli apa, dia tidak akan benar-benar menyakiti dewa laut, dan setelah semua debu mengendap, dewa laut secara alami akan dilepaskan. Dewa emosi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, "Dewi, aku mengerti dan setuju dengan semua yang kamu katakan. Namun, ada beberapa hal yang aku khawatir kamu belum tahu. Jika dewa penghancur murni untuk pengembangan alam dewa. Jika demikian, maka kita tidak akan berada di sini hari ini. Karena ayah mertuaku telah menilai bahwa tidak mungkin bagi kami untuk meyakinkanmu. Alasan mengapa kami ada di sini hari ini adalah karena ada situasi lain yang harus diberitahukan kepadamu. Tidak peduli apa, kamu juga penegak alam dewa terkait dengan kelangsungan hidup alam dewa, jadi tolong buat keputusanmu dengan hati-hati." Mendengar apa yang dia katakan, wajah Dewi Kehidupan akhirnya berubah. Dia tahu bahwa, sebagai dewa emosi tingkat pertama, dia tidak akan pernah membidik apa-apa, apalagi kata-kata ini diucapkan oleh dewa laut. Meskipun dewa laut masih muda, di dalam hatinya, dia masih sangat yakin akan dewa laut. Dari sudut pandang manapun, dewa laut memang sangat cocok sebagai penguasa alam dewa. Pikiran dewa emosi bergerak sedikit, dan 7 lingkaran cahaya di belakangnya naik, mengembun menjadi lingkaran cahaya. Lapisan fluktuasi emosi yang aneh juga berkembang darinya, menutupi ketiganya. Sehingga suara tidak akan menyebar, dan tidak ada keberadaan yang dapat mendeteksi semuanya di sini. Bibirnya berkedut, dan dia mengatakan sesuatu kepada Dewi Kehidupan. Kali ini, bahkan dewa kupu-kupu di sampingnya tidak mendengarnya. Dia menggunakan sepenuhnya akal sehatnya untuk membungkam suaranya dan hanya menyampaikannya kepada Dewi Kehidupan. Wajah Dewi Kehidupan tiba-tiba berubah sangat, dan dia berseru, "Kamu, apa yang kamu katakan itu benar? Tidak, ini tidak mungkin." Meskipun dewa penghancur memiliki banyak kekuatan dan keinginan, tetapi dia tidak boleh sangat bingung. Dewa emosi berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku bersumpah demi fitnah dewaku bahwa semua yang aku katakan adalah benar. Aku percaya penilaian ayah mertuaku. Tidakkah kamu percaya?" Wajah Dewi Kehidupan terus berubah, tangannya yang polos perlahan mengepal, dan dia menghela nafas ke langit, "Kehancuran, kamu sangat bingung. Bagaimana mungkin dia tidak mempercayai penilaian dewa laut dalam masalah sebesar itu? Hanya ingin percaya." Dewi emosi telah menggerakkan Dewi Kehidupan, dan berdiri di samping dan tidak mengatakan apa-apa. Tapi dia sangat percaya bahwa penegak hukum para dewa akan membuat keputusan ketika datang ke masalah besar benar dan salah. Dengan mata terpejam, setelah hening sejenak, Dewi Kehidupan tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan tegas, "Oke, aku akan pergi denganmu. Bagaimanapun, aku tidak bisa membiarkan dia membuat kesalahan besar." Dewa kupu-kupu sangat gembira dan melemparkan dirinya ke pelukan Dewi Kehidupan, "Bibi hijau, terima kasih." Dewi Kehidupan dengan lembut membelai rambut panjang biru merah mudanya dan menghela nafas, tetapi matanya yang indah sudah penuh dengan kesedihan. Situasi yang paling tidak ingin dia hadapi, bagaimanapun juga harus dia hadapi. Apalagi yang ayah mertuamu katakan. Karena dia memintamu untuk datang kepadaku, dia pasti punya rencana. Dewi Kehidupan berkata kepada dewa emosi. Dewa emosi buru-buru berkata, "Ayah mertuaku berkata, jika kamu setuju, aku harap kamu bisa menyelamatkannya dan membantunya membuka segel." Dewi Kehidupan mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu ayo pergi." Setelah dia selesai berbicara, dia menyingsingkan lengan bajunya, dan cahaya biru menyala, dan mereka telah meninggalkan pohon kehidupan kuno yang besar. Dewa emosi tahu bahwa pohon kehidupan kuno ini pada awalnya adalah tubuh Dewi Kehidupan, dan semua vitalitas besar ini diserap oleh Dewi Kehidupan selama bertahun-tahun, terus-menerus menyerap kekuatan pikiran manusia, dan dalam proses melepaskan kekuatan penciptaan. Vitalitas besar inilah yang mendukung para dewa di alam para dewa untuk memiliki umur panjang. Dewi Kehidupan memiliki posisi penting di seluruh alam dewa, dan dewi manapun akan sangat hormat kepadanya. Oleh karena itu, mendapatkan dukungan dari Dewi Kehidupan sangat penting untuk acara ini. Ini juga alasan mengapa dia menemukan Dewi Kehidupan untuk kedua kalinya. Dewi Kehidupan melihat dalam-dalam pada pohon kehidupan kunonya, perlahan menutup matanya, menggumamkan sesuatu di mulutnya, dan benang-benang cahaya hijau mulai memancar dari tubuhnya. Pohon kehidupan kuno yang besar tiba-tiba meledak dengan vitalitas yang sangat besar, dan setiap daun menyala, membuat seluruh ruang tampak telah menjadi dunia hijau. Dewa emosi sedikit terkejut dan ingin bertanya, tetapi dia takut mengganggunya.
Dewa kupu-kupu mengedipkan mata padanya dan berkata, ini adalah upacara doa seumur hidup, dan bibi hijau meminta nasib baik atau buruk. Bisakah nasib baik dan buruk juga ditanyakan? Dewa emosi bertanya dengan heran. Dewa kupu-kupu mengangguk, bibi hijau mengendalikan evolusi kehidupan di alam dewa, dan sampai batas tertentu memiliki persepsi yang mendalam tentang perubahan hidup, terutama ketika itu terkait dengan dirinya sendiri. Namun, aku hanya melihat bibi hijau ketika aku masih kecil. Bibi hijau menanyakan nasib baik dan nasib buruk sekali, ini adalah kedua kalinya. Dalam sejarah alam dewa, aku mendengar bahwa waktu yang paling terkenal bibi hijau meminta keberuntungan dan nasib buruk adalah naga asli God Rebellion. Waktu itu, hasil dari ramalan yang menanyakan tentang yang baik dan yang buruk adalah bahwa itu adalah yang besar. Setelah itu, alam para dewa berubah secara drastis, dan banyak fitnah jatuh dalam pertempuran itu. Aku harap saat ini, itu akan menjadi hasil yang baik. Saat dia berbicara, tiba-tiba, dunia hijau asli berubah, disertai dengan nyanyian Zhou Yu, Dewi Kehidupan. Lampu merah kecil tiba-tiba menyala di dunia hijau. Ketika tenda merah ini pertama kali muncul, itu hanya di kedalaman pohon kehidupan kuno, tetapi segera, warna merah menyebar keluar, pertama-tama cabang-cabang pohon kehidupan kuno, kemudian cabang-cabang, dan akhirnya daun, dan segera, hijau biru sepenuhnya digantikan oleh merah darah. Aura ganas berfluktuasi liar dalam aura kehidupan yang besar, dan pohon raksasa berwarna merah darah tampak menjadi mengerikan, seolah-olah akan memilih seseorang untuk dimakan. Bagaimana bisa? Bagaimana ini bisa terjadi? Seru Dewi Kehidupan terkejut. Meskipun Dewa Emosi tidak tahu banyak tentang upacara doa kehidupan ini, ia dapat melihat beberapa petunjuk dari situasi di depannya. Jelas bahwa upacara doa kehidupan ini belum mencapai hasil yang baik. Merah berangsur-angsur memudar, tetapi dengan itu, ada darah di wajah Dewi Kehidupan. Pohon kehidupan kuno berangsur-angsur kembali normal, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi hidup kembali. Tetapi di dunia yang semarak ini, bayangan yang dalam tetap ada. Tubuh lembut Dewa Kupu-kupu bergetar tak terkendali, ketika Dewa Emosi menatap matanya, apa yang dilihatnya ternyata adalah ketakutan yang tak terlukiskan. Wutong, ada apa? Apakah kamu baik-baik saja? Dewa Emosi bergegas untuk memegang tangannya. Dia menemukan bahwa tangan Dewa Kupu-kupu sudah dingin saat ini. Dewa Kupu-kupu bergumam, dalam upacara doa kehidupan, pohon kehidupan kuno memancarkan emas, yang berarti keberuntungan, merah berarti kejahatan. Saat itu, ketika bibi hijau ramalkan untuk pemberontakan Dewa Naga, pohon kehidupan kuno hanya tumpahan darah muncul di sehelai daun. Dan kali ini, dia tidak perlu mengatakannya lagi, Dewa Emosi juga mengerti bahwa kali ini, pohon kehidupan kuno benar-benar berubah menjadi merah darah. Ini bukan lagi hanya pertanda kejahatan besar, tetapi tanda kematian tertentu. Tidak ada kehidupan setelah 10 kematian. Aku hanya tidak tahu apa yang Dewi Kehidupan doakan. Dewi Kehidupan menunjukkan sedikit kesedihan di wajahnya, dan sentuhan kesedihan muncul di matanya. Dia mengangguk ringan dan perlahan menggelengkan kepalanya. 2 tetes air mata kristal meluncur di sudut matanya, dan air mata ini ternyata berwarna hijau zamrud. Dia menangis, dan seluruh pohon kehidupan kuno sedikit bergetar. Bibi hijau, Dewa Kupu-kupu bergegas dan memeluknya. Dewi Kehidupan memaksakan senyum, ayo pergi. Setelah berbicara, lampu hijau menyala di tubuhnya lagi, dan saat berikutnya, Dewa Emosi menemukan bahwa dia telah meninggalkan hutan kehidupan dan datang ke dunia luar. Dengan dukungan Dewi Kehidupan, Dewa Emosi menjadi sangat santai, meskipun dia masih agak khawatir, setidaknya dengan Dewa Penegakan Hukum ini, akan jauh lebih mudah untuk menyelamatkan keluarga ayah mertua. Dewi Kehidupan berada pada level yang sama dengan Dewa Penghancur. Dewi Kehidupan menatap sinar ungu emas yang naik ke langit tidak jauh, dan ada sedikit kesedihan di matanya. Sambil menggelengkan kepalanya dengan lembut, dia berkata, ayo pergi. Dengan pengalaman pergi ke hutan itu sebelumnya, Dewa Emosi memimpin jalan, dan Dewi Kehidupan menggunakan kekuatan sucinya yang besar untuk menerbangkan mereka bersama. Tidak butuh waktu lama, dan dari kejauhan, mereka sudah melihat hutan rawa yang memenjarakan Dewa Laut. Dewi Kehidupan mengerutkan kening, dan dia mempercayai kata-kata Dewa Emosi, ini sebenarnya tempat terlarang. Kehancuran sebenarnya memenjarakan Dewa Laut di tempat terlarang ini. Tanah terlarang. Kali ini bahkan Dewa Emosi sedikit terkejut, karena baru pertama kali mendengar nama itu. Dewi Kehidupan mengangguk dan berkata, tanah terlarang awalnya digunakan untuk memenjarakan binatang suci yang tidak mati selama pemberontakan Dewa Naga. Apakah Anda melihat sebuah danau di tengah tanah terlarang ini?
Dewa emosi dan Dewa kupu-kupu mengangguk pada saat yang sama, dan Dewa kupu-kupu berkata, ayah dan ibuku dipenjara di kastil kuno di atas danau. Dewi kehidupan tiba-tiba mengubah wajahnya dan menutup matanya kesakitan, kehancuran. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Apakah kamu tahu bahwa kamu sedang bermain api? Dewa emosi sudah menebak sesuatu dan berkata, terakhir kali kami memasuki tanah terlarang, kami menghadapi serangan dari binatang suci di jalan. Binatang buas itu tampaknya dipengaruhi oleh pikiran kehancuran dari dewa penghancur, dan keinginan untuk menyerang sangat kuat. Begitu dia menemukan kami, dia segera meluncurkan serangan habis-habisan. Kemudian, aku juga bertemu dengan binatang suci yang seharusnya sudah punah, seperti naga petir. Naga guntur. Wajah Dewi Kehidupan menjadi semakin jelek. Dewi Kehidupan berkata, ayo pergi, lihat ayah mertua dan ibu mertuamu dulu. Iya, Dewa Emosi setuju, membawa Dewi Kehidupan ke tempat terlarang ini. Pada saat ini, tiba-tiba, tidak jauh, raungan memekakkan telinga terdengar, dan segera melihat api naik ke langit, memantulkan setengah dari langit merah. Hei, fluktuasi elemen api yang sangat kuat. Dewa Emosi melihat ke arah itu dengan terkejut. Kamu harus tahu bahwa arah itu juga berada dalam area terlarang dewa, dan itu juga merupakan area marginal, tetapi itu jarak tertentu dari sisi ini. Pergi dan lihatlah. Dewi Kehidupan berkata dengan suara yang dalam, lampu hijau berkedip, memunculkan Dewa Emosi dan Dewa Kupu-kupu lagi, dan terbang menuju arah api. Betapa kuatnya Dewi Kehidupan, dan kecepatan terbangnya juga sangat cepat, hanya beberapa kali waktu percepatan, dan telah tiba di tempat di mana api bersinar.